Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang contoh-contoh praktek riba. Contoh-contoh praktek riba. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dalam ajaran Islam terdapat larangan untuk melakukan praktek riba. Terdapat keharaman yang sangat jelas, tegas dan nyata bahwa Islam itu memang melarang siapapun untuk melakukan riba. Riba ini hukumnya adalah haram, pelakunya berdosa dan tentu saja akan mendatangkan begitu banyak madharat, begitu banyak mafsadat, kejelekan, hal-hal negatif yang akan banyak ditimbulkan dari praktek riba ini. Kita sama-sama ketahui keharaman riba sudah sangat jelas dalam sejumlah dalil agama, dalam sejumlah ayat Al-Quran, dalam sejumlah hadis. Sangat banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keharaman dan larangan praktek riba ini. Ayat yang populer misalnya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu juga dalam ayat lainnya, dan begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang keharaman dan larangan praktek riba ini. Jika kita telusuri tentang praktek riba ini, memang praktek riba di zaman dulu dengan saat ini tentu terdapat perbedaan. Kalau zaman dulu tentu praktek ribanya lebih simpel, lebih sederhana. Artinya belum terlalu banyak contoh praktek riba yang mungkin bisa kita gali, karena kehidupan manusia waktu itu masih sederhana, relatif sangat sederhana, karena memang waktu itu belum ada kecanggihan teknologi, belum adanya perkembangan jumlah manusia yang sebesar saat ini, begitu ya. Jadi memang itu sangat berpengaruh begitu. Nah, saat ini kondisi kehidupan manusia sudah lebih kompleks begitu. Teknologi sudah jauh lebih canggih, pertumbuhan manusia juga jauh lebih banyak dari sebelumnya, maka contoh-contoh praktek riba ini tentu lebih banyak, lebih kompleks dan lebih rumit begitu. Misalnya dengan munculnya berbagai lembaga keuangan begitu ya, lembaga keuangan, sistem perbankan dan lain sebagainya begitu. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri jika kita lihat dari perspektif agama, hukum Islam begitu. Karena memang tentu akan memunculkan berbagai persoalan kontemporer yang itu memerlukan kajian lebih lanjut dan nanti membutuhkan fatwa apakah praktek tersebut, misalnya praktek transaksi perekonomian, transaksi bisnis itu termasuk kategori riba ataukah bukan begitu. Nah, namun sebagai pemahaman awal nampaknya sangat penting bagi kita untuk bisa memahami contoh-contoh dari praktek riba ini. Kita akan coba kupas contoh-contoh sederhana dari praktek riba, sehingga ketika kita sudah memahami praktek riba dalam bentuk-bentuk yang sederhana ini, nantinya kita akan lebih mudah untuk memahami praktek riba dalam makna yang lebih luas, dalam contoh-contoh yang lebih banyak begitu. Nah, jika kita coba ungkap contoh-contoh sederhana dari praktek riba, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai contoh ya. Yang pertama tentu yang paling masyhur, paling populer adalah praktek riba itu terjadi ketika seorang pemberi pinjaman itu memberikan pinjaman kepada seseorang atau kepada satu pihak, tetapi kemudian dia meminta tambahan pembayaran dari pinjaman yang diberikan gitu. Jadi ketika seorang pemberi pinjaman meminta tambahan pembayaran kepada pihak yang diberi pinjaman,
Nah, ini adalah contoh paling sederhana dari praktik riba. Contoh paling masyhur ya, yang paling populer dari praktik riba. Misalnya seseorang si A misalnya, si A dia meminjamkan uang kepada si B begitu. Namun kemudian dia mensyaratkan bahwa si B itu harus bisa memberikan pembayaran secara lebih. Jadi si A itu misalnya memberi pinjaman uang 1 juta kepada si B, kemudian si A itu mensyaratkan kepada si B bahwa nanti jika membayarnya harus dilebihkan, misalnya menjadi 1.100.000 misalnya. Nah, ini kan kalaupun misalnya si B itu menolak, misalnya si B itu menolak, kan si A tinggal berkilah gitu. Yang butuh ini siapa? Yang butuh itu kamu atau saya, kan begitu. Nah, kira-kira ketika si B ini dalam kondisi terdesak, dia butuh uang dalam waktu yang cepat, maka syarat yang diajukan oleh si A itu pasti akan diambil oleh si B. Meskipun si B tahu bahwa nanti ketika dia membayarnya itu harus dilebihkan. Meminjam 1 juta, yang diberi pinjamannya adalah 1 juta, membayarnya harus 1.100.000. Ini kan tentu adalah kelebihan, begitu ya. Nah, ketika itu diminta, disyaratkan oleh si pemberi pinjaman, maka itu pasti termasuk kategori riba yang hukumnya haram. Ya, jadi si A itu mengatakan kepada si B, ya sudah, kalau kamu ingin saya berikan pinjaman, saya berikan pinjaman 1 juta, tapi nanti bayarnya harus dilebihkan menjadi 1.100.000 misalnya. Itu jelas contoh riba yang sangat nyata. Itu contoh pertama yang paling populer dan paling sederhana. Yang kedua, contoh yang termasuk riba juga adalah ketika si peminjam ya menjanjikan tambahan pembayaran. Kalau tadi yang pertama itu kan yang meminta tambahan itu si pemberi pinjaman. Si pemberi pinjaman meminta tambahan pembayaran, gitu ya. Nah, yang kedua, contoh kedua adalah si peminjam yang menjanjikan tambahan pembayaran. Gitu. Ini juga banyak terjadi nih. Jadi yang kedua ini sebaliknya, justru yang si peminjamnya, misalkan saya nih, saya butuh uang, mendesak begitu ya, saya butuh uang 10 juta misalnya, karena untuk keperluan saya. Kemudian akhirnya saya datang kepada si A begitu, kemudian saya bilang kepada si A, wahai A, saya butuh uang nih, saya ada keperluan mendesak 10 juta, harus ada dalam hari ini, saya bilang begitu. Nah, kemudian saya bilang, tenanglah A, nanti kalau kamu berikan saya pinjaman 10 juta hari ini, saya pada saat bayarnya nanti akan saya lebihkan menjadi 11 juta misalnya. Saya pinjamnya 10 juta hari ini karena saya butuh, saya akan bayar bulan depan misalnya. Bulan depan, tenang, saya akan lebihkan 1 juta. Begitu, menjadi 11 juta. Ya, jadi ini yang menjanjikan tambahan pembayarannya dari si peminjam. Kalau tadi yang pertama yang meminta tambahan itu si pemberi pinjaman. Bedanya begitu ya dengan yang pertama. Nah, biasanya praktek yang kedua ini sering terjadi juga. Kenapa? Karena begini kan. Karena begini, meminjam uang itu tidak mudah. Tidak semua orang gampang ketika dipinjam uangnya, karena itu kan terkait dengan soal kepercayaan dan seterusnya. Kalau kita misalnya diminta pinjaman oleh orang yang tidak kita percaya, tentu kan kita akan sulit kan memberikan pinjaman kepada yang bersangkutan. Nah, jadi artinya meminjam uang itu kan tidak mudah gitu ya. Itu terkait kepercayaan dan sebagainya. Itu soal trust di situ. Nah, sehingga untuk lebih memuluskan, melancarkan terkabulnya keinginan dia untuk meminjam, biasanya dia memberikan hal seperti tadi itu, memberikan janji manis begitu ya, bahwa nanti ketika saya bayar saya akan lebihkan, gitu. Nah, ini juga termasuk praktek riba. Ini yang kedua ini termasuk praktek riba nih ya. Nah, praktek riba kenapa? Karena si peminjam itu menjanjikan tambahan pembayaran kepada si pemberi pinjaman. Ini praktek riba juga. Nah, tetapi perlu digarisbawahi bahwa ini menjadi riba ketika memang dijanjikan oleh si peminjam. Ya.
Lain halnya kalau begini kejadiannya, misalnya ya, saya butuh uang 10 juta. Kemudian saya datang kepada si A, apa namanya tuh? Saya minjam uang ke dia, gitu 10 juta, oleh dia dikasih pinjam. Saya tidak pernah menjanjikan pinjaman sama si A gitu, menjanjikan tidak pernah menjanjikan bahwa nanti pada saat bayar saya akan lebihkan gitu, tidak pernah janji saya datang, wahai A, saya sedang butuh uang, tolong beri saya pinjaman 10 juta gitu. Kemudian si A itu akhirnya udahlah, si A ini orangnya baik, dia ngasih pinjaman ke saya 10 juta, pisahlah kami, saya pulang ke rumah, si A pulang ke rumah. Ketika saya minjam, saya nggak pernah menjanjikan tambahan pembayaran gitu. Nah kemudian 1 bulan berikutnya saya datang ketemu dengan si A, ini saya sudah 1 bulan, saya sekarang mau bayar hutang, gitu. Kemudian pada saat saya ngasih ke dia, saya ngasih 11 juta. Si A kaget dong, kata si A, kenapa 11 juta? Kan dulu pinjamannya cuma 10 juta, ini terlalu banyak nih, kelebihan, kata si A. Terus saya bilang begini, oh enggak, saya bilang. Jadi ini 10 juta adalah bayar hutangnya, yang 1 juta ini buat kamu. Ini adalah anggap aja sebagai ucapan terima kasih saya karena sudah dibantu oleh engkau. Kata saya nih kepada si A, saya waktu itu butuh banget uang, jadi kamu sudah menolong saya, ini sebagai rasa terima kasih saya. Yang 10 jutanya ini bayar hutang, yang 1 jutanya ini pemberian dari saya, anggap saja sebagai rasa terima kasih saya kepada engkau. Gitu. Nah, kalau yang kedua ini hukumnya halal, ini boleh, ini bukan riba. Begitu, karena berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi si peminjamnya itu dia menjanjikan tambahan pembayaran sejak dari awal ketika dia minjam dia sudah menjanjikan tambahan pembayaran. Itu yang membedakan. Kalau yang kedua ini dia ketika meminjam tidak pernah menjanjikan, tapi ketika dia membayar dia melebihkan sebagai rasa terima kasih dia. Bahkan bentuk yang terakhir ini hukumnya bisa menjadi sunnah berpahala. Kenapa? Karena ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Ada satu hadis Rasulullah yang berbunyi, khairukum ahsanukum qadaan. Khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutang. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutang. Apa maknanya? Maknanya ada 2. 1, orang itu bersegera untuk membayar hutang. Jadi kalau dia sudah punya uang untuk membayar hutangnya, maka kemudian dia segera untuk membayar hutang. Itu masuk kategori hadis tadi. Yang kedua, yang masuk kategori hadis tadi adalah yang seperti contoh tadi, yang saya contohkan, bahwa dia itu memberikan lebih ya, tambahan bayar hutang begitu sebagai bentuk rasa terima kasihnya, tapi itu tidak disyaratkan tidak dia janjikan di awal. Karena kalau dijanjikan di awal, dijanjikan saat dia minjam uangnya itu menjadi riba begitu. Nah, yang tidak dijanjikan, tapi dia kemudian memberi di saat membayar itu memberi lebih, maka itu menjadi sunnah pahalanya. Maka dia mendapatkan pahala atas kebaikannya itu. Itu yang contoh kedua ya. Yang ketiga yaitu contoh praktek ketika kita menukar uang ya, menukar uang, kemudian menukar uangnya itu 10.000 misalnya satu lembar diganti dengan uang 9.000 uang receh, uang kertas, satu lembar ini 1.000 misalnya ya. Atau misalnya ya uang 100.000 nih, kita menukar uang 100.000 karena kita butuh kan, kadang-kadang kan kita ini butuh uang receh ya, kadang-kadang kita ini butuh uang receh gitu, uang pecahan kecil gitu, kita punya uang 100.000, kita pengen uang pecahan 10.000-an nih ya, maka kemudian kita tukar sama orang, saya butuh uang pecahan 10.000 nih, ini saya punya uang 100.000 satu lembar, tolong ditukar gitu. Nah terus si penukarnya mengatakan, boleh saya tukar, ini saya kasih uang kamu 10.000-an pecahannya gitu, dari kamu ke saya 100.000 satu lembar, tapi dari saya yang akan saya berikan ke kamu cuma 95.000 gitu. Nah, apakah ini mungkin terjadi? Mungkin terjadi karena si orang yang butuh uang pecahan ini kan dia mungkin saja dalam kondisi terdesak begitu ya, dan orang yang itu dia ingin ngambil untung gitu. Kata si orang yang memberikan uang pecahan itu dia ingin ngambil untung dia itu dari situ, sehingga kalau kamu mau tukar begini silahkan, kalau enggak ya sudah kamu cari tukar yang lain ke orang lain mau nukarnya, kalau ke saya harus begitu.
kamu ngasih ke saya 100.000, satu lembar saya ngasih ke kamu uang pecahan 95.000. Kalau orang yang butuh pecahan itu dalam kondisi terdesak, itu mungkin terjadi, itu disetujui, itu syaratnya itu, gitu ya. Nah, jadi itu juga termasuk kategori riba, begitu ya, kategori riba. Kemudian contoh lain, misalnya saya sebutkan lagi satu contoh terakhir ya, meskipun banyak juga contohnya sebetulnya, ini satu contoh terakhir saja. Contoh terakhir yaitu adalah ketika seseorang itu mengambil keuntungan dari pinjaman, meskipun itu bukan dalam bentuk materi, termasuk keuntungan itu dalam bentuk jasa misalnya, itu juga termasuk riba. Contohnya begini, contohnya saya pinjam uang kepada si A, saya pinjam uang dong 50.000, kata si A. Boleh, kamu saya kasih pinjam uang 50.000, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya tolong cucikan motor saya. Motor saya itu kotor, tolong cuciin ya. Kalau kamu sanggup nyuciin motor saya akan kasih kamu pinjam uang 50.000. Begitu. Nah, ini juga termasuk praktek riba. Kenapa? Karena tetap nanti yang 50.000 itu harus dibayar kepada orang yang telah memberi pinjaman, dan dia si pemberi pinjaman sudah mendapatkan keuntungan juga dari pinjamannya itu dalam bentuk jasa tadi itu. Dalam bentuk jasa, begitu ya. Jadi keuntungan riba itu bukan hanya dalam bentuk materi saja, bukan hanya dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk jasa, begitu. Nah, nanti akan kita uraikan lebih lanjut kenapa sampai seperti itu. Itu pembahasannya agak panjang, karena pembahasan tentang riba ini sebetulnya harus diuraikan juga seperti apa landasan filosofisnya, sehingga kita bisa memahami tadi tuh kenapa sampai yang mendapatkan keuntungan dalam bentuk jasa pun itu termasuk praktik riba. Nah, itu kenapa gitu. Terus kenapa orang yang meminjamkan uang itu tidak boleh ngambil keuntungan dari situ, begitu. Itu juga ada latar belakang filosofisnya, sehingga nanti bisa kita uraikan pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foundation of Justice. Lembaga Indonesia, Foundation of Justice. Galimara, Lega negara. Foundation